Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Mulyono. Setelah kemarin kita bahas langkah-langkah awal untuk penulisan tugas akhir berupa skripsi maupun tesis mengikuti format tertentu. Dalam hal ini kita mengikuti format yang ditentukan oleh Unila misalnya. Maka untuk bagian yang pertama kita akan memformat halaman cover depan seperti penampakan di sini. Apakah itu untuk skripsi maupun untuk tesis. Kemarin sudah kita lakukan formatting untuk halaman 433 ya, baik atas, bawah maupun kanan. Sekarang kita akan coba praktekkan bagaimana mengatur dari 6 spasi dari jarak sembir atas sehingga akan dihasilkan format seperti ini. Di sini kita akan mulai untuk di bagian pertama. Hal yang harus kita lihat dengan menyalanya fungsi paragraph mark ini ya, maka kita lihat di sini untuk judul tugas akhir ini masih ada tanda ini yang artinya judul ini belum satu kata, karena maksud saya belum satu kalimat. Kita bisa enter sini, kemudian kita lanjutkan untuk formattingnya sesuai dengan contoh tadi. Kita lihat supaya lebih memudahkan kita, karena ini tampilannya harus rata tengah, kita bisa lakukan pemblokan bagian ini, kemudian kita tekan rata tengah. Kita masukkan logo Unila. Nah, karena gambarnya terlalu besar, kita akan kecilkan sampai pada batas tertentu. Ya, misalnya seperti ini. Kemudian dari aturan ini bahwasanya harus 6 spasi dari atas. Jika kita lihat di sini untuk 6 spasi, maka kita bisa mengenternya sampai seperti ini ya, jaraknya sehingga 6 spasi akan memenuhi jarak kurang lebih dari margin atas itu yang dia 3 cm dari tepi kertas, itu jaraknya adalah 6 spasi. Kemudian untuk judul kita bisa atur fontnya dalam ukuran yang lebih besar, yaitu 14, lalu kemudian kita bold. Demikian pula untuk ini, bahwasanya tulisan skripsi ini agak berjarak dari atas atau tulisan tesis, kemudian oleh dan nama ini jaraknya lebih berdekatan. Kita kurangi misalnya kemudian kita atur seperti ini. Dan jaraknya kita lihat untuk batas bawah, sebelum batas bawah kita format besarnya font, kita bold. Kalau kita besarkan fakultas MIPA-nya, jadi karena panjang menjadi lebih kecil, mungkin kita bisa atur dengan ukuran yang disesuaikan. Nah, dari sini kalau kemudian kita preview, kita lihat bahwasanya posisi dari tulisan dan tata letak ini masih belum bisa tepat dengan artistik yang masih kurang ya. Maka kita bisa edit lagi misalnya dengan mengenter bagian ini ya, mungkin seperlunya ya. Kemudian kalau kita preview, maka proporsional ini sudah jauh lebih baik. Untuk halaman judul memang di aturannya adalah 6 spasi dari atas ya. Namun kadangkala posisi 6 spasi sangat jauh sekali, mungkin kita bisa mengurangi untuk dari sisi penataan keseimbangan di dalam margin yang ditentukan. Kita kurangi misalnya bagian atas ini.
karena sudah ukurannya 14. Kemudian kita bisa lihat preview untuk halaman cover, sudah tampak lebih proporsional ya, lebih bagus secara berimbang. Nah, kita akan lanjutkan format untuk halaman abstrak. Mari kita lanjutkan untuk memformat bagian abstrak. Dalam contoh di video ini kita mengacu kepada format penulisan karya ilmiah, khususnya tugas akhir baik skripsi maupun tesis dan lainnya yang ditentukan oleh Universitas Lampung. Cara pengetikan abstrak ini ada dicantumkan dalam halaman 20 dari file petunjuk yang ada di dalam bahan video ini. Kita lihat contohnya di halaman 8 dan 9. Kita akan memformat posisi abstrak tulisannya itu 6 spasi dari atas, 2 spasi ke judul, dan 3 spasi ke oleh. 6 spasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 3 spasi ke judul, 1, 2, 3. 2 spasi ke judul, 3 spasi ke oleh. Kemudian 2 spasi dari oleh ke nama. Kemudian 4 spasi dari nama ke isi abstrak. Kemudian kita rata tengahkan untuk yang bagian ini. Kemudian kita bold. Mungkin ukurannya kita besarkan. Ketika kita preview, maka posisi penulisan abstrak kita sudah sesuai dengan format penulisan yang ditetapkan, dalam hal ini misalnya contoh oleh apa yang diformatkan oleh Unila. Maka kita tinggal mengatur untuk abstraknya, jarak tiap spasinya adalah 2 spasi dengan indentasi ya, menjorok ke dalam. Di mana jarak indentasinya sekitar 5 ketukan ya. Dan kita tinggal mengikuti tentang format penulisannya harus seperti apa, seperti yang ada di panduan halaman 36 ini. Nah, di sini penting untuk kita format di sini dalam bentuk indentasi, kita tekan tab, kurang lebih dia sekitar 5 ketukan. Kemudian spasinya baru kita ubah di sini menjadi spasi 2 spasi. Ya, sekali lagi kita bisa ubah dengan menekan di menu home di ribbon ini ya, ada menu paragraf, kemudian kita pilih yang 2. Maka dengan demikian kita sudah bisa melanjutkan menulis abstrak untuk selanjutnya sebagaimana format yang telah ditetapkan. Dan ini juga kita bisa aplikasikan sama untuk penulisan abstrak berbahasa Indonesia pada halaman berikutnya. Kita lakukan seperti hal yang sebelumnya. Ini adalah 2 spasi dari atas. Kita lihat di sini tulisannya karena belum 1 baris, kita bisa gunakan seperti ini. Kemudian jarak ke oleh itu ada 3 spasi, oleh ke nama ada 2 spasi, dan dari nama ke
isi daripada abstrak itu adalah 4 spasi ya. Sehingga kita tekan lagi 2 kali enter. Kita sudah peroleh sama pada bagian sebelumnya, hanya tinggal memformat paragrafnya apakah menggunakan menu ini tadi atau kita bisa format di sini. Kemudian kita pilih spasinya adalah line spacingnya adalah double. Maka selesai untuk formatting halaman abstrak berbahasa Inggris dan abstrak, sehingga kita akan bisa melanjutkan untuk mengetikkan abstrak secara lebih lengkap di bagian ini. Kalau kita preview, kita dapati bahwasanya abstrak di sini untuk yang halaman ini ya kurang lebih jaraknya dengan yang di sini ini akan kurang lebih sama. Maka selesai di bagian ini adalah untuk formatting halaman abstrak. Selanjutnya adalah bagaimana formatting halaman bagian dalam ya. Kita lihat periksa dulu di sini, judulnya belum satu kalimat, masih terpisah. Kemudian kita ratakan tengah dia semuanya. Kita tekan tadi untuk bagian tengah misalnya dengan ukuran yang besar dan di bold. Kemudian olehnya kita lihat contohnya pada halaman 40 sebagai panduan. Kita lihat ini 6 spasi, kemudian jaraknya kita atur sedemikian rupa. Kita lihat judul oleh nama mahasiswa, kemudian skripsi jarak lebih panjang kurang lebih sama dari yang jarak atasnya, kemudian pada dan ini berjarak sekitar 1 spasi dengan jarak ini semuanya adalah 1 spasi. Ini juga kita besarkan, misalnya kita bold dan kita insert lambang atau logo institusi. Dalam hal ini kita bisa mengkopikan lebih cepat dan menempatkannya di sini. Maka kita bisa mempreview. Nah, apa yang terjadi ketika kita enter untuk pengenteran dengan berlebih, maka page break tadi berpindah ke halaman yang berikutnya. Pada kasus ini maka akan terdapat 1 halaman kosong. Nah, supaya kita bisa menempatkan sini, kita bisa melakukan pendeletan di sini dengan kita tekan spasi dahulu. Kita tekan sehingga page breaknya dia akan di bagian ujung dari bagian batas pinggir ini. Mungkin kita bisa naikkan sedikit. Kemudian kita bisa preview bahwasanya proporsi untuk penulisan halaman judul di bagian dalam ini sudah proporsional dan selesai. Kemudian untuk riwayat hidup dan sanwacana, kita dapat mengacu contoh pada panduan penulisan ini di halaman 46 untuk riwayat hidup. Keterangannya kita lihat di bagian bawah, hurufnya kapital, dicetak tebal, kemudian spasi ganda, jarak antar paragraf adalah 3 spasi.
Kita gunakan format untuk Sanwacana dan riwayat hidup kurang lebih dengan format yang sama. Format untuk Sanwacana dari atas adalah 6 spasi, kemudian dari tulisan Sanwacana ke teks itu adalah 4 spasi. Sama, kita ketik 1 2 3 4 5 6. Kemudian jarak dari Sanwacana ke teks 4 spasi. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Kita buat rata tengah font 14. Nah, kemudian bagaimana kita memformat untuk tulisan dari baik Sanwacana maupun daftar riwayat hidup. Bahwasanya jarak paragrafnya adalah 2 spasi dan jarak antar paragrafnya adalah 3 spasi. Kita bisa pilih untuk paragrafnya tadi dengan mengklik bagian ini, line and paragraph spacing, ataupun di bagian ini untuk kita pilih menjadi double. Maka jarak spasi tulisan ini adalah 2 spasi. Bagaimana menjadikan untuk jarak dari paragraf ini adalah 3 spasi? Karena ini adalah jaraknya 2 spasi, ketika kita pilih layout, kita tambahkan afternya 12 poin, maka secara otomatis jarak dari paragraf 1 ke paragraf 2 ini sudah 2 spasi. Kita bisa mengkopikan bagian ini ke bagian paragraf yang berikutnya dengan menekan pointer, kemudian kita berikan sini, maka formatnya sudah akan sama. Demikian pula untuk di bagian yang Sanwacana. Kita format dua spasi, layoutnya 12 poin, kemudian kita kopikan format ini ke bagian ini, maka selesailah untuk setup di bagian Sanwacana dan juga daftar riwayat hidup, sehingga kita bisa lanjutkan untuk di bagian berikutnya. Kita lanjutkan berikutnya untuk memformat halaman daftar isi dan daftar gambar serta daftar tabel. Sebagai acuannya, di halaman 52 kita belum akan memformat halaman ini, nanti akan kita jelaskan pada video yang selanjutnya, yaitu format daftar isi secara otomatis, tidak perlu kita ketikkan satu persatu. Kita hanya akan membahas format tata letak dan spasi dari judul daftar isi dan juga daftar tabel dan daftar gambar. Kita lihat jarak dari margin ke daftar isi adalah 6, kemudian tulisan halaman adalah 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 1, 2, 3. Ini adalah rata kanan. Kita bold, kita besarkan, kita rata tengah. Oke. Sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Kita bold,
kemudian kita buat rata tengah, kita besarkan judulnya, lalu daftar isi, lalu daftar tabel 1 2 3 4 5 6 1 2 3. Kita blok untuk judul halamannya, kita ketengahkan, kita bold, dan kita besarkan. Maka selesai kita untuk memformat bagian halaman ini tanpa kita memformat bagaimana cara memasukkan isi daftar isi dan juga daftar tabel serta daftar gambar, maksud saya daftar gambar dan daftar tabel, yang nanti akan kita bahas pada video tersendiri dengan cara meletakkannya di halaman ini otomatis setelah kita setup di dalam isi daripada tugas akhir baik skripsi maupun tesis.